Mau lepas loh ini apa? Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Saat ini saya berada di outlet Pikul PPF yang berada di Surabaya. Baru buka, tadi saya grebek, saya lihat apa aja yang ada di sini. Berikut koleksi-koleksi mobil yang lagi pasang Pikul PPF. Tapi pada saat saya di sini, saya ketemu sekumpulan anak muda yang sempat viral dan ini menarik sekali melihat sepak terjang mereka. Hahaha. Lihat mobilnya dulu ya. 458 Spider, Aventador, dan mereka ini masih muda semua dan ini dia mereka. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, inilah Crazy Rich Surabaya. Halo Melvin. Ya, halo. Melvin Tenggara. Ya. Kemudian ada Andreas Stanley dan ada Steve. Halo. Dan ini ada Mas Philip. Mas Philip ini sekalian yang punya outlet Pikul PPF ini. Wah, thank you banget nih bisa ketemu nih kita di sini nih. Iya, sama Jadi bisa konten bareng. Iya. Tadi pas pertama kali datang, dia pikir saya temennya dia main colek aja tadi, terus tadi kira ngobrol-ngobrol. Iya, colek aja gitu. Stanley gitu kan. Nah, orang tua. itu nanti ada di channelnya Crazy Rich Surabaya. Nah, jadi piye kabarnya? Api. Ojo ngomong Jawa akeh-akeh. Aku isone Lah iku iso. sitik tok. Sitik tok. Sitik tok. Contoh karo gak sih beruang. Apa iku? Gak aru sing ngono. Oh, Gak aru tuh gak tahu. Gak tahu yang dengerin. Gak tahu. Tahu. Editornya ngeluh. Ditoren. Ngeluh ya gak aru. Lalu ya gak tahu. Yang bawain ngeluh tahu. Ngeluh tuh capek ya? Diskusi. Iya. Memang kita ini bahasanya kampung. Terlalu kampung gitu. Nah, oke, bahasa kampung, tapi nama channelnya Crazy Rich Surabaya. Kenapa pilih nama Crazy Rich Surabaya? Oh, kalau aku kebetulan Gracie aja sih. Gracie itu. Gracie-nya ada, tapi Crazy. kan pas nulis gendeng, Richa kemasukan. Jadi kayak Crazy Rich Asian ya? waktu itu Iya, ya? gitu. Crazy Rich Surabaya ini pernah viral nih. Jadi ada seorang konten kreator itu mengundang hujatan netizen karena dia dianggap sok kaya. Nongkrong harus di mall, di tempat yang mahal. Crazy Rich Surabaya. Mereka nongkrong di soto Madura, bakso pentol, soto Lamongan. Jadi mereka ini justru menginspirasi bahwa kalau kita memang beruntung menjadi orang yang punya banyak harta, ya nggak usah segitunya juga gitu gayanya ya. Nah, mereka ini kenapa saya senang sampai saya mau bikin konten dengan mereka, sampai ada yang nelpon nih, siapa yang nelpon, ternyata telepon orang lain yang bunyinya sama dengan saya. Pasaran banget bunyinya ya. Nah, kenapa saya mau bikin konten sama mereka? Karena mereka adalah pecinta otomotif sebenarnya. Bener nggak? Bener. Iya kan? Nah, sekarang sehari-harinya pekerjaannya apa? Kalau Philip tahu lah pengusaha nih gitu. Saya cuma ini suka goblok-goblokan buat konten. Kerja, ya masa bisa kaya nggak kerja? Jual batik. Jual batik. Oh. Kalau Stanley, Dia punya bengkel sama showroom. wah bengkel sama showroom. Boleh dilihat nanti ya. Nah kalau Melvin, F&B sih. F&B itu food and beverage. Iya, beverage. Semua orang pasti butuh makan dan minum kan. Oke, nah terus oke nih, kalian ini kan cukup beruntung, apalagi punya hobi otomotif dan bisa mewujudkan impian. Ada 58 Spider, ada Aventador, belum nanti yang lainnya. Pernah nggak bikin untuk sosial? Sering sih. Aku sering ya, aku sebulan sekali sih. Sebulan sekali, tapi kita jarang lihat ininya. Kalau aku kontennya cuma kameranya saya sembunyi. Oh, sembunyi Nggak, ya. iya, yang Iya. zoom Ini benar, karena saya juga sering dengar bahwa Crazy Rich Surabaya itu bukan yang cuma pamer-pamer, tapi mereka tuh memberitahu bahwa ya udahlah,
rezeki itu masing-masing udah ada yang ngatur gitu kan. Terus habis itu yang penting sharing kecintaan ke otomotif dan mereka tidak pernah lupa untuk berbagi. Tapi yang saya pengen lihat di sini adalah pilihan mobil-mobil kalian. Nah, sekarang mulai dari ini dulu. Stanley. Kenapa pilih 458 Spider? Walaupun banyak yang lain koleksinya. Ini NA the best, Ferrari the best ya ini ya. Ferrari itu NA ya. No debat sih kalau itu. Debat ya. Ya terus ternyata sepamahaman juga ya. Iya. Nanti boleh ke itunya, ke bengkelnya. Ayo kita bikin Ferrari yang lain. Boleh nggak pas ke bengkelnya saya bawa ini? Saya yang pas itu disampaikan pas. Gila. Setuju ya? Ini Ferrari ya. yang banget. Setuju. Nah, kalau yang Aventador ini Pak Martin. Aventador LP 704. Iya. Ya. Kenapa pilih? Paling keren desainnya. Desain setuju. Ini yang desain mobil ini namanya Filippo Perini. Saya sempat ketemu dia di Italia dan itu benar-benar ini mobil seperti dari luar angkasa. Terus alasan lainnya? Mahal. Lu dia kan cari yang paling mahal. Jadi dia datang ke showroom gitu ya. Oh, ya. Paling mehong. Ya, yang paling mahal yang mana gitu? V12, NA V12. Ya, NA V12. Jadi Lamborghini V12 itu selalu punya tempat yang spesial dari mulai Puntas, kemudian Diablo, kemudian Murcielago. Dan ini adalah yang keempatnya Aventador. Yang lainnya itu bukan P12, yang lainnya itu P10 ya. Dan di 2013 Aventador itu keluar edisi yang spesial Aventador Roadster tuh buat memperingati 50 tahun Lamborghini. Tapi ini mobil, ini kan ganas banget Melvin. Betul. Pindah giginya juga cedak. Single class. Single class, dia belum dual class kan. Apa itu justru asiknya? Justru itu seru kalau supercar yang aku pertama kali punya itu dual clutch semua. Iya. Ferrari kan dual clutch semua. Ferrari dual clutch, ini juga dual clutch. Iya, ini pengalamannya beda, lebih brutal. Lebih brutal ya. Yang ini kayak naik kuda ya, kalau Ferrari yang ini kayak naik banteng ya. Ini kita dipaksa ngikutin mobilnya. Iya, jadi bener tuh filosofinya. Nah, selain Aventador ada apa lagi? Kalau Stanley kan nanti kita ke tempatnya dia. Kalau Melvin kan kita nggak ketemu Melvin. Tapi lebih banyak loh. Iya makanya. Banyak Begitu. Banyak dong. Bentley F12. F12 Berlinetta. Tapi kan itu kan Itu front kenceng engine. banget ya. Itu 700 HP lebih tuh. 730. 730 HP. Rear wheel ya. Iya. Rear wheel. V12 juga kan. NA. F12 Berlinetta saya pernah review tuh di Autodriver, kencengnya minta ampun, tapi itu buat touring jarak jauh ya. Betul. Terus ada apa lagi? Terus yang Bentley, Bentley ya? GT Speed, Bentley Continental GT Speed. Terus? tapi udah di Nah, udah kan? lagi Dari dibeli semua sama bos ini. Wah, ada Gallardo lagi. Oh iya. Nah, Gallardo itu yang versi V10-nya. Pas Gallardo keluar tuh juga pas ada Aventador ini. Dia tuh sharing satu platform sama Audi R8. 5200 cc, V10. Kalau nggak salah itu tenaganya 570 HP. 560 sorry, 560 HP. Ini 570 PS. Kalau HP-nya jadi 562 ya mirip-mirip sama saingannya. Nah, dari semua mobilnya Melvin, yang paling favorit, yang paling suka, Yang aku pernah punya, yang pernah punya, pernah pakai, paling fun to drive. pokoknya paling favorit, paling suka mobil itu. Kalau untuk desain sih ini, Desain ini. tapi kalau untuk dikendarai Corvette sama Oh, 58 kan, 458 sama. pernah salah ya. Nggak pernah salah 458 sama. sama McLaren Calcio. McLaren MP4 Jazz 12C. Wah, itu juga luar biasa. Itu pertama kalinya McLaren ya. McLaren ya bikin mobil. Suaranya nggak segarang Ferrari, tapi itu mobil kayaknya gampang banget, kenceng banget ya. Wah gila. Tapi saya seneng nih sama kalian semua nih, karena kalian termasuk orang yang beruntung, tapi tetap mau bikin konten di YouTube, tetap berbagi, dan kadang-kadang berbagi itu kan tidak perlu dipamerkan kan. Dan
bisa nyindir secara halus. Iseng-iseng. Iseng-iseng tapi bisa. Musuh netizen repot. Iya. Kita expose, dihujat juga, ada yang hujat. Kita nggak expose, kok nggak pernah charity gitu. Iya. Jadi emang Siap. ada plus minusnya. Iya. Nah itu yang bawa Gallardo siapa? Sama. Oh itu customer, iya. Teman udah jadi teman lah kita semua di sini. Udah jadi teman semua ya. Terus habis itu suka touring bareng. Ya, nggak seberapa sih. Soalnya kan kalau yang komunitas touring kan ada sendiri. Oh iya. Kalau kita ya paling kumpul-kumpul aja. Iya. Ini yang sering touring ini Pak Stanley sama Kalau Pak Steven senangnya bikin konten ya. Bikin konten. Belum punya mobil gini, belum punya. Pak Steven tadi naik apa sini? Itu sudah dibutuhin. Si RV-nya warnanya Dove, lagi mau di PPF sama dia. Oh iya. sama dia. Warnanya sama kayak AMG GTR katanya. AMG GTR ya. Apa warnanya? Apa AMG GTR toh. Iya. Splendid grey. Ala-ala gitu katanya. Nah, sekarang kita udah kenalan sama Melvin, sama Stanley, sama Steven, sama Philip. Sekarang kita akan jalan ke garasinya Stanley dan saya akan nyetir mobil ini. Let's go. Oke. Oke, kita jalan sekarang ke tempatnya Stanley. Kita simpen tas dulu. Suaranya Aventador. Baru ini saya apa? Duduk di sini. Baru duduk sini, biasanya di sini terus. Waduh, ini gila ya, ini benar-benar mobil impian banget. Ini kedua kalinya saya nyetir 458. Yang pertama coupe, ini sekarang Spider baru pertama kali nih. Let's go. Wah, ada kamera parkirnya di kanan. Udah ada kamera parkir. Oke, ya. Suaranya. Bentar deh, sebelum jalan kita dengerin suaranya dulu. Let's go. See you. Gak apa-apa nih dibuka, nanti kotor kena debu. Ntar dekat sana tutup aja. Waktu mau masuk tol kita. Waktu masuk tol aja ya. Lumayan nih dapat mumpung sore-sore gini nggak panas. Iya, nggak panas, enak bener. Bener nih. Kotor ya dibersihin, kita nggak dipakai. Tapi kan interior kotor lebih susah. Ini nggak ditinggiin nggak apa-apa nih? Ini udah naik. Ini udah naik. Kanan aja. Oh iya deh, sangkain ngikutin setirnya. Wuhu. Oke, manual aja om. Manual aja ya? Lebih Oh, seru. oke. Ini Ini auto, tadi udah manual ya. Ini kita lurus. Ntar aku arahin. Udah deket. Tapi aman ya pakai mobil gini di Surabaya tuh? Aman, oke. Aman ya? Aku hampir setiap hari aku pakai. Jadi mobil kayak gini tuh netralinnya tuh kanan sama kiri barengan. Bener. Bener-bener rasanya kayak di mobil balap banget. Bener. Balap berhenti tahun berapa om? Masih balap sampai sekarang. Masih, cuman dulu balap. fokusnya berhentinya tahun berapa? Mulai udah nggak terlalu serius di balap, karena udah nggak terlalu serius kan di balap. Masih serius. Masa masih serius? Masih, cuman balapnya lagi nggak ada karena pandemi. Awalnya kapan? Awalnya 99. 99. Oh, I see. Ini kalau sennya kadang-kadang agak kagok ya di sini ya, kalau biasa lupa, gitu. Lupa. Ya. Belnya kan di sini. Iya. Pokoknya ini kayak ban, semua disetir. Iya. Rating apa semua. Aduh, ini mobil begitu naik tuh langsung nyatu aja. Pas gitu ya. Pas banget.
pas banget, nggak hujan, nggak panas. Bener, kita lagi hoki aja ini hari ini kita. Ini marka jalannya bagus loh di Surabaya nih. Bagus ya. Menepi ya, kita tutup atap mau masuk tol. Kita tutup atap dulu ya, kita mau masuk tol. Tol. Jerawatan, Ini harus jerawatan. berhenti ya? Harus berhenti. Kalau asalkan kan enggak ya sama Iya. sekor ya. Ini harus berhenti. Harus berhenti dulu Harus ya? berhenti, benar. Oke, harus masuk Berhenti. netral dulu? Nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Oke, kita tutup dulu atapnya. Kalau sama hardtop gini nggak takut ini, nggak takut apa macet. Kalau sama kayak F430 Spider, Iya. F430 takut macet sih. Sekarang tinggal AC-nya. Oke. Yup. Let's go. Wah, itu mau lepas loh ininya. Iya. Untung ada traction controlnya tuh. Yup. Ngambil kiri ntar. Ambil yang kiri ya. Ambil yang kiri sini. Aduh, ini beloknya juga Ngikut gitu ya. ikut banget. Aduh, enak banget ini mobil. Ini mobil tuh rasanya tuh pengen dibawa ngegas terus gitu loh. Bener. Ini baru pakai yang sport loh, belum yang race loh. Wow, gile. Jadi bukan cuman akselerasinya, tapi lengkingan mesinnya itu juga. Dapat ya RPM-nya tuh 9.000 Iya, ya. G-force-nya aja bikin kita adrenalinnya terpacu, ditambah lagi suaranya udah Klop ya. bener-bener kayak di dunia lain deh, udah nggak inget yang lain ya. Dunia lain. Kalau di race ini dia punya display vehicle dinamiknya, displaynya keluar. Ya untuk ya Iya. F1 status hal gitu-gitu lah. Cuman ya nggak terlalu penting juga sih. Tapi dia masih ada traction controlnya di race. Pasti ada. Yang nggak ada tuh yang di setting off itu. Wah, jangan. Jangan. Nanti ada apa-apa viral. Viral. bener. Kalau mode yang paling Wet. jinak yang wet itu Dan ya. itu dia sudah include sama bumpy road. Ini bumpy road ini. Oh, Jadi oke. kalau Ferrari ini, ya malah saya yang ngajarin ini. Enggak apa-apa kan yang punya pasti lebih tahu. Jadi kalau bumpy road, kalau mobil kan bawaan nyampu ada mode sport. Iya. Kalau Ferrari ini dia nggak ada mode sport, tapi dia ada pilihan lebih empuk dari lebih empuk. Bumpy road. Iya. Nah, ini iya. ini Oh naiknya iya, ini enak banget ya empuknya langsung ya. Kerasa kan bandingannya mobilnya kan? Nah, buat teman-teman, kalau yang mau tahu detailnya mobil ini, tadi saya udah sempet review dari luar, ini dia. Oke, sebelum lanjutin nyetir, saya mau jelasin sekilas tentang Ferrari 458. Ferrari 458 ini penerus dari Ferrari 430, yang 430 itu juga penerus dari Ferrari 360. Dan mobil ini dirancang oleh Pininfarina, serta mobil ini umur terakhirnya, jadi produksi terakhirnya itu di 2015 sebelum digantikan oleh 488. Tapi 488 itu sudah turbo. Sedangkan ini adalah generasi terakhirnya yang mesinnya masih normally aspirated. V8 4500 cc, tenaganya 570 PS dan 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa mencapainya dalam 3,4 detik dan top speed 340 km per jam. Tapi yang 340 km per jam itu adalah tipe yang coupe. Sedangkan yang di sebelah saya ini adalah tipe Spider. Spider itu sedikit lebih berat dan tidak se-aerodinamis yang coupe. Maka top speednya tidak setinggi itu. Tapi tetap aja top speednya masih 320 km per jam. Nah, mobil ini tidak ada sayap. Tidak ada spoiler yang besar, tapi karena didesain di wind channel dan didesain dengan semua perhitungan aerodinamika, saat berjalan 200 km per jam, mobil ini menghasilkan downforce 140 kg di bagian belakang. Itu artinya sama aja, kita taruh satu omobi di situ. Jadi dia mencengkram, makin kita kenceng dia makin mencengkram. Mobil ini mungkin tidak sekencang 488, tidak sekencang Huracan juga, tapi
ini adalah salah satu Ferrari yang saya paling suka karena rasanya itu mudah sekali menyatu ke mobil. Seperti yang tadi saya sudah bilang ketika saya berkendara itu rasanya langsung klop gitu ke mobil dan raungan suara dari mesin normally aspiratednya luar biasa. Nah, tipe Spider ini atap lipatnya itu elektrik. Dia selain bisa dipencet dari tombol di dalam, dia juga bisa dengan kunci. Kalau misalnya kita malas mencet tombol, kita tinggal kunci dan dia akan melipat dan butuh 14 detik saja untuk membuka atau menutup atap dari 458 Spider ini. Banyak Ferrari lain itu lebih kencang, lebih modern. Tapi kalau saya disuruh pilih satu favorit Ferrari saya, ini 458. Karena ini adalah the last of normally aspirated. Dan di harga pasar bekas sekarang ini harganya masih sangat-sangat tinggi. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi itu bisa di kisaran 6-7 miliar rupiah. Dan ini benar sekali, ini Bro Stanley ini 458-nya tidak dimodifikasi apapun, exhaust-nya standar, peleknya standar, suspensinya standar, dan mobil ini juga tetap terlihat timeless. Saya udah nggak sabar buat ngelanjutin nyetirnya lagi. Nah, itu dia tadi detailnya. Dan sekarang tadi saya bilang saya udah nggak sabar lagi nyetir ini karena emang ini nagih banget nyetir mobil ini tuh. Posisi duduknya tuh pas, terus visibility-nya juga masih enak. Dapat semua ya. Dapat semua, nggak mengintimidasi, tapi begitu pedal itu ditekan langsung kuda Itali 562 kuda Itali langsung melesatkan mobil ini. Ini dari tahun berapa? 2013. Belinya dari 2013. Dari baru? Enggak, beli 2019 ini. Oh, ngambilnya 2019. 2019. Ih, dapat aja lagi. 2019. Wah, bener banget sih beli yang ini bener banget. Pakai Ferrari motong bus. Tapi busnya ngasih. Wah, ini race, pantesan dia kasar. Galak banget tuh ya. Galak banget dia. Suaranya. Dan ini RPM sampai berapa? 9.000. Jadi kerja sehari-harinya apa, Stanley? Saya bengkel sama showroom. Bengkel sama showroom. Bengkel Tapi sama showroomnya mobil-mobil yang aneh-aneh. Ya, saya memang jadi konsepnya itu bukan yang showroom banget. Saya displayin mobil di depan orang itu enggak. Bukan mobil yang mes-mes gitu ya? Bukan, maksudnya saya nggak showin ke semua orang. Saya punya private galeri aja. Jadi orang datang cajian aja sama saya. Oh, tapi ada sosial medianya? Ada Sosial medianya apa? Used Car SBY. Used Car SBY. Nah, ini teman-teman nih, follow nih. Kalau kebetulan pas lagi ada rezeki, ada mobil yang pengen langsung hubungin nih. Used Car SBY. Ini bahaya nih mobil. Karena bikin lupa diri ya. Iya, karena bawanya tuh enak. Kita tuh nggak ngerasa ini bawa mobil mahal banget gitu. Kita enak aja motong kanan kiri karena ngerasa udah nyatu gitu. Benar. Ya. Padahal ini mobil bukan hanya mahal karena udah nggak diproduksi lagi, ini udah jadi collector's item ini. Punya uang aja belum tentu bisa beli ini kalau nggak ada yang mau jual. Soalnya di Ferrari-nya udah nggak ada. Iya. Ambil kiri. Ambil kiri. Ambil belakangnya truk. Ricek kiri, ambil kiri ini biar alpatnya tahu juga. Sebentar dikosong ini. Nah, ini masuk ke ini yang lurus itu. Sampai 9.000. Aduh, loncat. Enggak kerasa. Itu kalau kita itu kemarin aku kalau naik Gallardo ya, itu kita loncat. Iya, tadi waduh sangat ya Ferrari orang loncat juga. Road juga. Jadi bawahnya empuk gitu bawahnya. Oh, iya, tadi udah mikir ya Ferrari orang terbang deh. Kita udah takut ya, Bro. Ini loncat ini. Ternyata enggak. Kalau naik Gallardo loncat. Nah, tapi kalau sampai loncat kan ini Mas Stanley yang nyuruh tadi ditarik. Gas. Ini
kilometer berapa? 8.000. 8.000, baru 8.000 dari 2013 ya. Dulu barunya sampai berapa ya? 8 ya? Iya sekitar. Dulu barunya 8. Wah, kiri. Ini saya kenalin aja ya. Ini yang namanya Masjid Agung, masjid paling besar satu Surabaya. Oh. Ini Masjid Agung namanya. Ini kalau di Jakarta apa tuh namanya? Yang masjid yang besar tuh? Istiqlal. Iya, Istiqlal gede banget kan? Iya. Ini Masjid Agung. Ini kebanggaan Surabaya yang ini nih. Padahal ini bukan di tengah kota Surabaya. Bukan. Tapi orang semua kalau apa semua di sini. Ini masjid nomor 1 di Jakarta. Ini kanan, ambil kanan. Kalau masjid kita nggak boleh berisik dulu. Ya, harus sopan. Harus sopan. Ini Surabaya Pride ini. Ini responsif banget ya gasnya, bener-bener nggak ada turbo lag kayak di mesin turbo tuh nggak ada, itu langsung nyaut aja mesinnya. Ini belum ini. Nah, Oh, bumpy road lagi ya. arah bagi Iya. Langsung nyaman loh nih. Ini kalau aku bawain orang itu katanya kayak naik C-Class Coupe. Iya. MP4 12C sedikit lebih nyaman dari ini, tapi ini juga udah Iya, nyaman. benar. MP4 nyaman. MP4 kenceng juga. Kenceng tapi soulnya nggak sekuat 458 kalau Itu ya. MP4 itu suaranya dia 3800 turbo kan. Iya, itu turbo. Twin turbo kan, jadi suaranya tuh nggak teriak kayak Ferrari. Ini shock breaker yang harus diganti Ini katanya. harus diganti, ini udah mati nih, Mas. Oh. Saya kan udah dapat 58 juga merah di Jakarta. Itu harganya berapa shock breaker Ferrari 458? 124 biji. Berapa? 120 juta 4 biji. 120 juta. 120 juta 4 biji. Kemarin saya dapat kuning. Superkernya kan rusak semua, saya ganti. 120 juta 4 biji. Jadi bisa pilih tuh. Bisa mau beli Aftermarket, LCGC, mau beli LCGC satu apa beli atau shock breaker. 120. 120. Spare part apa lagi ya yang kira-kira mobil ini sering ganti tuh kayak kalau ganti oli harus di Ferrari nggak? Nggak harus, tapi dia punya oli khusus. Oh, dia punya oli Ya, khusus. oli khusus. Saya lupa olinya apa, lupa. Sekali ganti oli itu berapa kalau Ferrari? Sekali maintenance ya, kalau di Ferrari bisa 20-an. Kalau Sekali maintenance ya, 20 juta. Kalau servis besar tuh bisa 20-an. 20 itu belum kampas rem dan kawan-kawan, cuman ya ini bersihin apa? Jet. Wow. Nah, kalau di Surabaya mau servis Ferrari? ada TPM kan? Oh, ada ya. Ada. Iya sih ya, mobil spesial butuh perlakuan spesial juga lah. Seperti yang tadi aku bilang. Maksudnya kalau udah bisa beli Ferrari 6 miliar ya masa sih menghemat 3 juta 4 juta buat perawatan di tempat lain Ya. gitu. Oke, kita sekarang udah mau sampai ke bengkelnya Stanley dan kita lihat ada apa aja di situ. Wow, dari sini udah kelihatan gila-gila nih koleksinya nih. Ini naik bisa deh. Naik lewat, naik aja. Wah. Wih, ini yang 575 ya? Iya. Maranello R12. Enggak, California. Bukan, California, sorry. Sini aja nggak apa-apa. S92. S92 M3. Ini competition package. Waduh. Ayo, kita langsung keluar, kita lihat. Dari depan ini Nissan 350Z V6 3500 cc. Nggak kenceng-kenceng amat sih, tapi ini mobil ikonik karena Nissan Fairlady itu yang ikonik dari zaman dulu. Dan Nissan itu sekarang udah mau ngeluarin the next generation Fairlady. Kita tunggu aja nantinya kayak gimana. Ini ada E-Class Cayenne, Porsche Cayenne. Wow. Kita lihat sekarang Ferrari 575 Maranello. Jadi ini kuncinya, lihat kayak gini nih kuncinya 575M Maranello. Klasik ya. Jadi ini masukin kuncinya. Ini nih nanti ada tombol di sana, kan ada tombol kayak indikator ya. Indikator dia kalau masih nyala-nyala begini dia nggak mau starter. Jadi harus pencetin ini sekali klik baru dia mau nyala. Kalau nyala terus berarti dia Starternya start. begini apa Begini. apa begini? Begini biasa. Nggak ada pencetan ya. Full. Jadi ini yang tahun berapa nih? 2004. 5.750 cc V12. Tenaganya tuh sekitar 500-an HP. Iya. 510 atau sekitar itu tenaganya. Dan ini pakai transmisi yang revolusioner di zamannya tuh, transmisinya kecil gitu yang Ya, yang itu kayak Maserati punya tuh. Iya. Oke, kita coba start nih.
Dan teman-teman kalau ingat, dari tahun 2000 sampai 2004 Ferrari itu juara dunia F1. Makanya di sini ada. Waktu itu masih sampai 2000. 99, 2000, 2001, 2002. Kan di sini ada kedap-kedip, artinya ini harus dipencet dulu. Udah, baru. Wah, ini beda. Ini suaranya lebih bad boy. Suaranya bandel banget ini. Ferrari ya, kayak muscle car. Nah. Wow, khas banget Ferrari zaman dulu. Suaranya tuh beda sama suaranya Ferrari 458, jauh banget beda. Bahkan kerasanya tuh 458 tuh kayak silindernya lebih banyak. Sebenarnya kan ini 12, 458 cuma 8. Ini tuh suaranya ada serak-serak. Redar. Ya, kita lihat yang lain. Nah, kalau ini jadi terlihat biasa dia. Karena ini adalah Ferrari California. Ferrari yang paling entry level, tapi ya tetap aja Ferrari. Entry levelnya Ferrari ya. Ini E92. Ini E92 Competition package. M3 E92 Competition package. Jadi berapa HP-nya sekarang? Competition itu nggak sampai 500, 450-an. Lumayan, karena yang E92 ini kalau yang biasa M3 biasa itu 400. Kalau yang M3 E92 GTS-nya, M3 ya, E92 GTS itu 440. Oh, berarti itu 420. Oh, di bawahnya ya? Pasti di bawahnya GTS. Pasti di bawah GTS. Dia nggak boleh ngelangkai GTS. Nah, M3 ya. Atapnya karbon. Kalau competition shock breaker-nya beda. Ini lebih keras lagi. Velgnya juga, ini velgnya GTS kan? Oh iya. Nah, dia dapat velg tapi GTS. dia nggak pakai roll bar. Nggak pakai roll cage, nggak pakai. Nah kan kalau M3 GTS kan stroker kit. Stroker ya. 4400. Iya, stroker karena dia sebenarnya basicnya Suaranya mesin yang sama. Iya. Karena kayak. Nah, sebelah nih adiknya M4. Jadi M3 di S92 tuh masih 2 pintu. Ada juga M3 E90 yang 4 pintu, cuman dikit. Nah, di generasi berikutnya, di generasi F30 seri 3-nya ya, itu dibedakan M3 dan M4. M3 itu 4 pintu, M4 itu 2 pintu. 3000 cc. Ada lagi di situ yang spesial. Tapi kenapa suaranya kayak gitu tadi? Knalpotnya ganti. Bagian knalpot. Oh, knalpotnya diganti, padahal ini udah yang turbo loh. Cuman masih kayak NA suaranya. Ini tahun berapa? 12. Oh, diberi. Oh, udah dibeli sama Philip. Iya, Philip. Jadi ini teman pertemanan aja. Iya. Dibeli berapa? 1,2. Waduh, ini Kayak rendah. suaranya indah. Nah, kebalikan dari CLS 63 itu ini. Ini nggak ada suaranya nih. Karena ini adalah Tesla Model S. Tadi Stanley bilang model yang P85 Plus. Jadi P85 Plus itu tenaganya mirip kayak P100 walaupun dengan jangkauan yang lebih rendah ya. P100 lagi. P100D. Nah, tinggal ada 2 mobil lagi yang menurut saya paling spesial. Ada satu sih, satu yang paling spesial. Yuk kita lihat kayak itu.
Ferrari Testarossa V12 ya? Flat 12. Flat 12 ya? Flat begini ya? 12, iya, flat 12. Flat 12 5.000-an cc ya? Tenaganya sih nggak sampai 500 paling 300 ya. Bukanya di sini nih. Bukanya tuh nggak kelihatan ya, nggak ada tuas pintunya. Tapi dia di bawah sini nih. Manual. Ini kondisi jalan apa kondisi lagi direstorasi? Enggak, jalan. Jalan. Jangan. Udah mau dikantongin aja nih. Mau pulang ini. Ini kita tuh ke tengah banget ya. Ya. Jadi bener-bener. Space 100. Karena lihat deh, ini di sini, ini buat ban nih. Di sini buat ban, jadi kaki kita tuh sempit banget di kiri. Padahal ada 3 pedal nih karena ini manual. Ini kalau pakai sepatu kayak gini, itu nginjek gas ini bisa keinjek rem juga. Bener-bener nggak ergonomis. Dan tempat duduknya artinya harus dikekiriin, jadi rem tangan ini di kanan. Posisi nyetir aneh, bener-bener aneh. Lihat kakinya nekuk tapi tangannya lurus. Aduh, koplingnya beratnya minta ampun. Wah, ini sih nggak. Om. Aduh, serius boleh dinyalain? Ini netral kan? Oh my god, nih pertama kali saya akan starter Ferrari Testarossa. Kita biarin nyala sebentar biar olinya sirkulasi. Ini nggak power steering ya? Handnya masih nyala. Klakson nggak nyala. Ini apa sih, speaker? Speaker. Ini pendek banget loh nih mobil nih, lihat deh. Ini suaranya kayak mesin jahit. Wah, ini saya main mobil ini nih di game Need for Speed nih. Sama di game Test Drive waktu dulu. Ada game namanya Test Drive. Ini impian anak kecil zaman dulu nih, Ferrari Testarossa. Ada di film Miami Vice juga. Iya. Ternyata nyetirnya nggak enak. Iya kan, nggak enak kok. Nggak enak banget. Kalau pakai sepatu ini nggak enak. Iya nih, mentok. Nggak bisa. Indah dipandang, mesinnya bertenaga ya nggak bertenaga amat, tapi bener-bener bawahnya nggak enak. Bener-bener mobil ini mengedepankan fashion ketimbang ergonomis. Bener-bener nggak ergonomis sama sekali, tapi ya keren banget. Tahun 80-an pakai kayak begini. Itu tahun 80. Tahun 85. Tahun 80-an pakai kayak begini sih udah top of the world. Nah, di sebelah kanannya ini ada G-Class. Ini basisnya G63. G63 tapi udah dimodifikasi pakai Brabus. Tenaganya jadi berapa sekarang? Tetap sih ini yang cuma package-nya aja. Cuman package-nya aja, jadi tenaganya sama ya. Oh, jadi cuman bodinya aja ya. Jadi ini G63 585 HP, torsi 850 Nm, V8 di turbo. Ya, HP-nya ini cuman kosmetik. Brabus. Ada yang kelupaan tadi belum lihat mesinnya. Oh iya. Nyetirnya nggak gampang beneran ya. Ini mobil paling susah di setir. Paling susah di setir. Susah. Aku semua ini paling susah. Apalagi macet-macet ya. Nggak pernah macet sih itu cuma di BSD aja kemarin. Oh, sempat di BSD nih mobil. Sempat nambah BSD. Masih bekerja loh, wih. Wow. Nih. Mesin 12 silinder tapi dibikin flat. Kayaknya nggak ada mesin flat lagi yang lebih gede dari ini ya. Flat maksimal 6 deh. Iya, 6 itu Porsche biasa flat 6 itu juga 3.600 atau 3.800 cc paling gede. Ini 5.000 cc lebih. Tuh lihat tuh. Silindernya tuh berjajar tuh. 6 di sini, 6 di kiri.
Wah, Injection. ini kalau dijual berapa pasarannya? Ini bisa harga 488 bekas ya. Bisa deket 10. Enggak sih, enggak sampai, cuman Hampir ya. 488 bekas ya. Teman-teman pakai itu sekitar 8 ya. Iya. Tapi Ini ini surat ini. piece of surat resmi. Surat ada stnk-nya. Oh, ini nutup gimana? Untuk ini kap Ngeri patah. ini kan memang aku bikin agak keras. Kalau ini kan Oh. Siap. Aduh, thank you banget. Mana tadi Crazy Rich yang lain? Sini toh. Si ini udah balik tapi tadi si siapa? Melvin. Melvin udah balik, tinggal Steven. Marcel. Marcel. Oh, Marcel lagi di depan lagi ngeliat mobilnya Hen. Oke, thank you banget buat Crazy Rich Surabaya. Apa yang thank you? Ya, saya doakan semoga semakin sukses dan bisa tetap terus bermanfaat, menginspirasi orang. Pasti tuh. Dengan sumber daya yang dipunyain bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu yang penting. Yang penting itu kita harus selalu semangat kalau kerja. Dan saya juga seneng banget bisa kenalan sama Sama mereka. kita juga sangat kenal sesepuh YouTube. Sesepuh ya. Bukan nih, sesepuh Bang. itu. Sesepuh YouTube maksudnya. YouTuber. idola gue ini. Boleh nanti kapan-kapan ke Jakarta calling ya, nanti kita Oh, ya, bisa boleh. collab lagi di Jakarta. Ayo, Oke. mantap. Stanley, thank you. Ya, thank you, Steven, thank you. Tolong sampein ke teman-teman yang lain. Iya, boleh. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri. Subscribe juga ke channel Crazy Rich Surabaya. Crazy Rich Surabaya. Dan follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram mereka nih Andrea Stanley. Steven Dut. Nanti kalau misalnya dietnya berhasil jadi dulu tak sempat tempat lurus sempat dipanggil dulu. oh ya. Jadi dut aja ya. Dulu aja. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.